Shalom jemaat yang dikasihi Tuhan, senang sekali saya bisa menjumpai Anda lagi di dalam ibadah ini. Hari ini saya akan berbicara tentang gereja di era new normal. Saudara, saya ingin mengajak kita melihat Yesaya 43 ayat 18-21 dan beberapa orang saudara akan membantu kita membacakan ayat ini. Firman-Nya, janganlah ingat-ingat hal-hal yang dahulu dan janganlah perhatikan hal-hal yang dari zaman purbakala. Lihat, aku hendak membuat sesuatu yang baru, yang sekarang sudah tumbuh. Belumkah kamu mengetahuinya? Ya, aku hendak membuat jalan di padang gurun dan sungai-sungai di padang belantara. Binatang hutan akan memuliakan aku, serigala dan burung unta, sebab aku telah membuat air memancar di padang gurun dan sungai-sungai di padang belantara untuk memberi minum umat pilihanku. Umat yang telah kubentuk, bagiku akan memberitakan kemasyhuranku. Ayat-ayat yang baru kita baca ini merupakan nubuatan tentang kembalinya orang Israel dari pembuangan di Babilonia. Tuhan berkata, walaupun masa lalumu suram, jangan ingat-ingat perkara yang dahulu. Aku sedang membuat sesuatu yang baru. Pandemi ini membuat kita merasa ada banyak tekanan, kesulitan yang kita alami. Tetapi saya percaya melalui semuanya ini ada sesuatu yang baru yang Tuhan akan kerjakan dalam kehidupan kita. Kita mengenal istilah baru, kenormalan baru. New normal itu adalah upaya pemerintah untuk mengizinkan kembali masyarakat melakukan kegiatan sosial, kegiatan ekonomi, agar tatanan masyarakat jangan runtuh, masyarakat jatuh di dalam kemiskinan, kelaparan, dan menimbulkan chaos. Tetapi di samping itu ada kesadaran bahwa COVID-19 ini masih tetap ada, sehingga orang harus menjaga diri dengan pakai masker, jaga jarak, cuci tangan dengan sabun secara rajin. Namun sayangnya ada banyak orang ingin mereka kembali pada old normal. Ya, kalau bisa hidup seperti dulu lah, seperti sebelum ada COVID. Tapi saya mau katakan tidak bisa. Dunia sudah berubah. Ada banyak pelajaran yang terpaksa kita adaptasikan hidup kita selama beberapa bulan ini. Tetapi sebetulnya kalau kita mau meninggalkan perkara-perkara yang lalu dan memikirkan perkara yang baru, ada keindahan yang kita bisa dapatkan. Saya membaca kisah tentang seorang bernama Momofuku Ando. Setelah perang dunia dan Jepang mengalami kekalahan, mereka mengalami kemiskinan. Dan satu kali Ando ini melihat orang-orang Jepang terpaksa antri karena mereka mau makan ramen hangat. Karena itulah makanan favorit mereka. Lalu timbul di dalam pemikirannya kalau bisa dia menciptakan sebuah jenis makanan yang seperti yang disukai oleh orang-orang Jepang tapi dalam format yang baru. Dan akhirnya setelah mencoba berkali-kali dia menemukan ramen yang sifatnya instan. Dia adalah penemu chicken ramen pertama dan cup noodle pertama. Dan perusahaannya Nissin Company menjadi sangat terkenal. Saudara sekalian, kesulitan seringkali membuat kita harus berinovasi secara kreatif dan menghasilkan terobosan-terobosan baru. Sayang kalau selama beberapa bulan di tengah pandemi ini kita tidak belajar sesuatu yang baru. Saya katakan kita harus punya new paradigm, new life, new ministry. Sebuah paradigma baru. Ada paradigm shift. Bahkan di dalam pelayanan gereja kita harus melakukan apa yang namanya church shift. Perubahan-perubahan pendekatan di dalam ibadah dan pelayanan sehingga cocok dengan kondisi pada masa kini. Jadi jangan hanya melihat pandemi COVID-19 ini dari bawah, dari sudut kita. Aduh, kenapa ya Tuhan kok membiarkan semuanya? Kenapa Tuhan kejam? Tapi kita seperti pakai drone, lihat dari atas. Lihat dari sudut pandang Allah. Bahwa something new dia sedang ciptakan di atas muka bumi. Nah, ada 5 hal yang saya mau bagikan kepada saudara supaya kita terbuka wawasannya. Bagaimana kita bisa mengikuti kegiatan gereja di dalam era kenormalan baru ini.
Yang pertama kita melihat esensi ibadah. Pada masa kenormalan baru dan seterusnya, kita akan melihat esensi ibadah sudah bergeser dari old normal menjadi new normal. Pergeserannya adalah ibadah bukan lagi ritual tetapi relationship. Kita tidak hanya sekedar beragama mengikuti tata cara yang ada, tetapi kita ingin mengalami Tuhan. Esensi ibadah sudah merupakan kerinduan pribadi kita untuk mengalami perjumpaan dengan Allah Roh Kudus. Bukan hanya komunal di dalam komunitas, rame-rame di gedung gereja, tapi lebih personal. Ini merupakan tanggung jawab kita pribadi untuk mencari Tuhan. Orang lain dulu kadang mesti jemput ke gereja, mesti dorong-dorong ke gereja. Sekarang kalau orang tidak ada kerinduan karena orang tidak ke gedung gereja, mereka hanya di rumah. Nah sebetulnya ibadah online sangat terbuka luas. Dan mereka bisa belajar dari mana saja. Tapi kalau orang sudah tidak punya kerinduan, malah mereka akan meninggalkan Tuhan. Tapi sebaliknya, Tuhan mau kita memiliki respon pribadi untuk mencari Dia. Seperti dikatakan dalam Kejadian 5:24, dan Henoh hidup bergaul dengan Allah lalu ia tidak ada lagi sebab ia telah diangkat oleh Allah. Walaupun orang sezamannya jauh dari Tuhan, Henoh mengerti esensi ibadah adalah kerinduan untuk bersekutu dengan Tuhan sehingga dia diangkat oleh Tuhan. Nah Tuhan menjanjikan di dalam Yehezkiel pasal 36 ayat 26 sampai 27, kamu akan kuberikan hati yang baru, new heart. Dan roh yang baru di dalam batinmu dan aku akan menjauhkan dari tubuhmu hati yang keras. Dan akan kuberikan kepadamu hati yang taat. Rohku akan kuberikan diam di dalam batinmu. Dan aku akan membuat kamu hidup menurut segala ketetapanku. Dan tetap berpegang pada peraturan-peraturanku dan melakukannya. Ini janji Tuhan kepada orang Israel yang dinubuatkan akan kembali dari pembuangan di Babel menuju Yerusalem. Bukan hanya ada pemulihan secara fisik, tetapi yang terutama adalah pemulihan rohani. Mereka ngalami Tuhan. Hati yang keras dirubah menjadi hati yang baru. Saya anak pendeta, dari sejak kecil saya sudah ke gereja. Harus baca Alkitab setiap hari. Tapi terus terang waktu itu saya belum mengalami kelahiran baru. Membaca Alkitab membosankan. Saya pikir Alkitab adalah buku yang mati. Tetapi satu kali saya dijamah oleh Tuhan dalam sebuah retreat. Sejak itu saya berkobar-kobar untuk mencintai dan melayani Tuhan. Saya membeli Alkitab baru, saya baca setiap hari. Bolak-balik kejadian sampai wahyu, kejadian sampai wahyu. Dan saya ingin taat melakukan kebenaran firman. Dan saya mulai melayani Tuhan sampai hari ini. Saudara, pemulihan rohani inilah yang engkau harus alami di dalam masa-masa ini. Kalau saudara dulu jauh dari Tuhan, sekarang juga makin kering rohani. Engkau tidak belajar apa-apa dari wabah ini. Tapi ketika engkau berkata, Tuhan aku sadar, semua orang bisa terkena virus corona ini. Orang bisa mati lebih cepat dari yang dia duga, dia perkirakan. Tapi kalau aku masih hidup, masih bisa bernafas, aku tahu ini adalah kesempatan dan aku mau mencintai Tuhan, aku mau melayani Tuhan. Esensi ibadah sudah bergeser dari ritual menjadi relationship. Yang kedua, tempat ibadah. Bukan lagi hanya di gedung gereja, tapi di rumah-rumah. Orang dulu menjadikan gedung gereja menjadi center, tapi sekarang pusatnya adalah di rumah anak-anak Tuhan itu sendiri. Kisah 2 ayat 46. Ini apa yang terjadi pada jemaat mula-mula. Dengan bertekun dan dengan sehati mereka berkumpul tiap-tiap hari dalam bait Allah. Mereka memecahkan roti di rumah masing-masing secara bergilir dan makan bersama-sama dengan gembira dan dengan tulus hati sambil memuji Allah. Gereja mula-mula bertemu tiap hari di bait Allah dan di rumah-rumah. Mereka belajar kebenaran firman, mereka menyanyi, memuji Tuhan. Sehingga kita tahu bahwa ada kehidupan rohani yang luar biasa di dalam rumah-rumah. Tahukah saudara, gedung gereja itu mulai dilakukan
Pembangunannya oleh orang-orang Kristen kira-kira abad keempat Masehi. Tahun 300 sekian setelah Konstantin menjadi Kristen dan kemudian kaisar yang lain mengizinkan orang Kristen beribadah. Bahkan ada yang menjadikannya sebagai agama negara. Berarti 3 abad sebelumnya dari sejak Yesus naik ke sorga sampai 300 tahun lebih setelah itu, mereka beribadah di mana? Mereka beribadah di rumah-rumah. Dan bukankah Tuhan sedang membawa kita kembali pada pola perjanjian baru kehidupan di jemaat mula-mula? Nah, jadi pada waktu itu gereja kan masih dianiaya. Sehingga mereka harus memberitakan Injil bukan dari gereja ke gereja. Mereka memberitakan Injil dari rumah ke rumah. Dan pergerakannya sangat dahsyat. Tahukah saudara, seluruh gedung gereja yang ada di dunia, kalau semua bangkunya dikeluarkan dan orang masuk berjejal-jejalan, gak ada social distancing, saya rasa tidak sampai 1% penduduk dunia bisa ditampung di dalam gedung gereja. Bukankah ini seharusnya menyadarkan kita? Bukan orang yang harus datang ke gedung gereja. Gereja yang harus membawa berita Injil kepada dunia. Keluarga adalah gereja pertama dan terutama yang harus kita layani. Saya membaca dalam 1 Timotius fase yang ketiga ayat 4 dan 5 ketika Paulus memberikan persyaratan untuk penilik jemaat, penatua atau seorang hamba Tuhan. Dikatakan seorang penilik jemaat itu haruslah seorang kepala keluarga yang baik, disegani dan dihormati oleh anak-anaknya. Jikalau seorang tidak tahu mengepalai keluarganya sendiri, bagaimana ia dapat mengurus jemaat Allah? Ayat 12, diaken haruslah suami dari satu istri dan mengurus anak-anaknya dan keluarganya dengan baik. Berarti pelayan Tuhan itu harus menjadikan keluarga sebagai pelayanannya yang paling utama. Sekarang ini ada banyak orang secara ritual melakukan pelayanan di gereja, aktif sekali di gereja. Tetapi tidak menunjukkan kesalehan di dalam keluarga. Di keluarga malah ribut, berantem. Lalu pelayanan di gereja itu cuma pelarian. Ini sesuatu yang tidak baik. Karena sebetulnya kasih, kebajikan itu pertama-tama harus dipraktekkan dalam keluarga. Sehingga suami, istri, orang tua dan anak bisa merasakan kesalehan, kebaikan itu di dalam keluarga. Dan saya percaya kalau orang tua menjadi teladan di dalam keluarga dengan kasih yang sungguh-sungguh. Bahkan anak yang terhilang, yang kacau pergaulan di luarnya, pasti bisa bertobat, diselamatkan. Karena di dalam keluarga dia ditangkap oleh kasih Tuhan. Mari kita lihat video klip berikut ini. How easy it is for us to forget what it was like when we were once family. The times we shared. How easy it is for us to forget how to love. Apa, 食飯啦。嚟食飯。How easy it is for us to forget how to smile.
it's easy to forget. 爸爸，你做咩啊？爸， 仔，一步一步嚟，你一定得嘅。 But it's even harder not to love. Pa, Ma. Apa, Mama, 食飯。仔，食飯。 Saudara, saya bersyukur karena keluarga bisa dipakai untuk menjangkau seluruh anggotanya untuk mengalami kasih Tuhan dan dipulihkan sehingga ada rekonsiliasi yang terjadi. Nah, hal yang penting yang harus dilakukan di dalam keluarga adalah gereja perlu melatih supaya di dalam setiap keluarga ada mesbah keluarga. Ada yang menyebutnya family altar, ada yang menyebutnya mesbah doa keluarga. Di mana ayah harus menjadi imam, istri harus menjadi penolong. Disinilah gereja harus menyiapkan bahan-bahan yang ada, panduan untuk nyanyian pujiannya, kemudian perikop Alkitab yang dibaca, lalu kemudian anggota keluarga bisa sharing ayat mana yang memberkati mereka, lalu bersaksi penerapan ayat itu dalam kehidupan pribadi, diakhiri dengan doa syafaat. Kalau semua keluarga memiliki mesbah doa, maka ibadah minggu di gedung gereja itu hanyalah celebration, perayaan daripada keluarga-keluarga Kristen yang sudah mengadakan ibadah keluarga di rumahnya masing-masing bersama-sama bersorak-sorai untuk kemuliaan nama Tuhan. Dan di gereja pendeta memberikan perlengkapan, menjadi seorang equiper yang memperlengkapi orang-orang bagaimana mereka bisa efektif melayani keluarganya masing-masing. Saudara, inilah yang kita harus pahami sekarang tentang pergeseran tempat ibadah, bukan hanya di gedung gereja, tapi juga di rumah. Yang ketiga, ada sesuatu yang baru yang kita harus tekankan dalam relasi ibadah. Penting sekali membangun relasi, hubungan di dalam ibadah. Dengan siapa relasi harus dibangun? Dengan Tuhan dan juga dengan sesama. Karena dalam Matius 22 ayat 37-39, Yesus memberikan kepada kita perintah agung untuk kita mengasihi Tuhan secara vertikal dan mengasihi sesama secara horizontal. Dan ini adalah prinsip salib, vertikal dan horizontal. Nah, selama ini kita tahu ibadah minggu itu biasanya berlangsung searah. Pendeta khotbah di mimbar dan jemaat tidak boleh bertanya, mengajukan pendapat, hanya paling-paling mengaminkan atau bertepuk tangan. Jadi ibadah minggu pada umumnya tidak interaktif, orang hanya mendengar atau kalau di rumah hanya nonton ibadah online. Padahal relasi pribadi sangat penting juga di dalam ibadah. Lihat Yesus ketika bersama dengan murid-muridnya, ketika dia mengajar, dia sering mengajukan pertanyaan-pertanyaan. Dia menantikan jawaban dari murid-muridnya. Murid-muridnya juga sering bertanya kepada dia, atau mereka saling berdiskusi satu dengan yang lain. Sehingga itu bukan hanya menjadi pengetahuan di akal, tapi bisa mereka implementasikan di dalam kehidupan pribadi. Nah, saudara sekalian, di mana relasi ibadah dengan sesama ini bisa dilakukan? Terutama di dalam kelompok sel dan kelompok pemuridan. Di mana kita pada masa pandemi ini bisa juga melakukannya secara video call atau Zoom meeting, bahkan melalui telepon, bisa secara online. Kalau kondisi sudah lebih memungkinkan, kita juga bisa melakukannya secara offline, ketemu langsung. Seperti gereja mula-mula, mereka ketemu, makan bersama dengan bergiliran dan membahas firman Tuhan, bersaksi, berdoa bersama. Nah, jadi tidak harus ada mimbarnya yang mimpin pujian, doa berkat.
Karena di meja makan mereka bisa ngobrol sambil ketawa, sharing. Tapi yang dibahas adalah tentang Kristus, firman-Nya, dan penerapan kehidupan Kristen dalam hidup setiap hari. Dan saya percaya kalau saudara tergabung di dalam kelompok sel, engkau akan punya komunitas saudara seiman yang saling menguatkan. Ketika engkau sedang punya masalah, lagi sakit, lagi ada pergumulan, teman-temanmu akan sangat mendorong, menguatkan saudara. Dan saya percaya di dalam doa sepakat ada mujizat yang Tuhan akan lakukan. Karena doa orang yang benar bila dengan yakin didoakan sangat besar kuasanya. Kita akan mendengarkan sebuah kesaksian tentang seorang anak Tuhan yang selama ini tidak pernah kelompok sel. Tapi ketika dia mengalami pergumulan, dia mulai ikut kelompok sel dan dia dikuatkan, kerohaniannya bertumbuh. Dan mujizat pun terjadi. Mari kita saksikan bersama. Kami sudah menikah selama kurang lebih 2 tahun. Sejak awal pernikahan kami tidak pernah untuk membatasi memiliki seorang anak. Hingga salah satu dokter sempat memvonis kami untuk kami tidak bisa punya anak kecuali melalui bayi tabung. Hal itu membuat kami sangat drop dan down banget. Kami nggak tahu harus ngapain lagi. Yang kami lakukan waktu itu cuma berdoa. Nah, pada saat yang bersamaan itu nggak berapa lama kami diundang untuk komsel. Kita datang ke KLAF dan ternyata di KLAF kami merasakan nyaman. Kami menemukan keluarga baru dan kami bisa cerita di sana. Kami menceritakan beban kami berdua di sana. Ternyata anggota komsel lain mendukung kami karena saat itu dokter sempat menawarkan untuk melakukan sebuah program kehamilan. Jadi kami mengikuti. Tapi program kehamilan ini memiliki kesempatan yang sangat kecil dan kami nggak yakin bakal berhasil. Begitu masuk ruangan dokter, terus dokternya berdiri dan dokter bilang, "Selamat Pak, Bu, istri Anda sudah hamil sekarang." Dan di situ saya benar-benar nggak percaya. Iman itu dapat mengubahkan sesuatu hal yang mustahil menjadi pasti, bahkan menjadi berhasil. Hari ini saya pun berubah dari yang malas komsel, malas ke gereja menjadi semakin yakin kalau Tuhan itu ada dan Tuhan itu bekerja di kehidupan kami. Dan kami percaya rancangan Tuhan itu pasti indah untuk kami. Puji Tuhan. Yang keempat sekarang adalah sarana ibadah. Di era new normal ini, sarana ibadah yang paling diutamakan tentu bukan gedung dan fasilitasnya yang tidak bisa kita kunjungi karena ada virus corona. Tetapi sarana ibadah yang paling utama pada masa kini adalah pelayanan online, pelayanan sosial media. Jadi kalau boleh dibilang dulu ada gereja yang punya gedung dan punya pelayanan online. Tapi ke depan ini orang-orang percaya akan punya pelayanan online yang berdampak dan akhirnya akan punya gedung gereja untuk mereka bisa bersekutu satu dengan yang lain. Sayangnya ada banyak gereja yang tidak siap di dalam pelayanan online ini. Banyak pendeta gagap teknologi. Tapi saya mau katakan, Tuhan tidak gagap teknologi. Dan kalau kita ingin menjadi lebih serupa seperti Tuhan, kita harus menguasai teknologi. Kita harus belajar. Karena Tuhan sekali lagi tidak gagap teknologi. Nah, jadi pelayanan online harus dilakukan bahkan setelah pandemi ini berakhir. Tentu tidak hanya menyiarkan ibadah pada hari Minggu yang persis sama seperti yang ada di gedung gereja. Sebab jika demikian akan terjadi dalam tanda kutip kanibalisme. Orang jadi malas pergi ke gereja gedung karena apa? Mereka pikir semuanya ada di online kok, semuanya ada di internet, saya bisa lihat. Berarti harus secara kreatif kita merubah bahwa pelayanan online ini terutama untuk orang-orang yang belum ke gereja. Untuk menjangkau mereka yang belum sungguh-sungguh tertanam di dalam ibadah secara offline. Ini menjadi alat pekabaran Injil. Untuk mereka yang belum ke gereja bisa mencicipi lagu-lagu rohani. Bisa merasakan hadirat Tuhan. Bisa mendengarkan kesaksian-kesaksian yang menguatkan. Dan juga menerima firman Tuhan yang relevan dalam hidup sehari-hari. Tentu tidak bisa dengan terlalu pakai bahasa teknis agamawi. Karena tujuannya adalah untuk to reach out, menjangkau orang lain. Nah, dan juga dalam pelayanan online ke depan ini tidak bisa cuma
nonton searah, harus lebih interaktif. Sehingga dibutuhkan ada pelayan online yang bisa dihubungi via chat misalnya, atau bahkan melalui call untuk memberikan penjelasan, konseling, bisa diminta untuk berdoa. Bahkan pembinaan yang lain juga bisa dilakukan secara online. Pembinaan, bimbingan baptisan, bimbingan pernikahan, konseling bisa dilakukan secara online. Bahkan ke depan bisa dilakukan apa yang namanya membership online, yaitu orang-orang yang ibadahnya secara online. Jadi perlu ada pelayan online dan pendeta online yang sungguh-sungguh memang fokusnya melayani jemaat online ini. Dan akan ada masa di mana orang yang tidak ke gedung gereja tidak dianggap tidak ibadah. Jadi walaupun mereka tidak ke gedung, mereka tetap merupakan jemaat yang ibadahnya itu secara online. Walaupun saya sampai hari ini berpendapat tetap ketemu itu penting. Karena ada unsur koinonia, persekutuan yang lebih erat, yang kita bisa nikmati ketika kita ketemu bersama-sama. Nah, tetapi inilah tren yang akan kita alami. Ada pergeseran di dalam sarana ibadah. Karenanya kita juga harus meningkatkan pelayanan-pelayanan dan usaha pekabaran Injil lewat sosial media seperti lewat Instagram, lewat Facebook, lewat Twitter, lewat YouTube, dan sebagainya. Saya membaca sebuah data. Di Indonesia pada Januari 2020 jumlah penduduknya lebih dari 270 juta orang. Pengguna handphone itu 338 juta, 124% lebih daripada populasinya. Luar biasa bukan? Kemudian pengguna internet 175 juta orang, artinya 64% dari populasi. Dan yang aktif di sosial media 160 juta orang, 59% dari populasi. Jadi bayangkan kalau kita bisa menggunakan ini sebagai platform, sebagai mimbar untuk menyampaikan firman Tuhan. Mimbar pada masa ini bukan kayu yang ada di depan panggung di mana pendeta biasanya berdiri untuk khotbah. Mimbar kita sekarang adalah HP. Mimbar kita sekarang adalah sosmed yang kita miliki ini. Saya mengajar di sekolah teologi, satu kali ada mahasiswa baik S1 maupun S2 ngomong begini, karena mereka berasal dari bermacam-macam gereja. Pak, saya ini udah belajar hermeneutika, ilmu menafsirkan ayat Alkitab, homiletika, ilmu berkhotbah. Tapi sama pendeta saya di gereja saya nggak pernah disuruh-suruh khotbah tuh. Jadi kapan ya saya bisa dapat bagian untuk khotbah? Saya bilang, itu paradigma lama. Paradigma sekarang adalah sosial media adalah mimbarmu. Saudara bisa bikin khotbah 1 menit misalnya melalui Instagram setiap hari. Atau bikin renungan harian, renungan pagi 5 menit, 10 menit. Engkau bahas firman. Dan kalau engkau melakukannya dengan tekun, banyak sekali orang akan terberkati. Saya ingat ada seorang mahasiswa S2 di sekolah teologi yang saya pimpin. Dia sekarang ini aktif sekali di dalam memberikan bahan-bahan renungan harian dan sebagainya melalui YouTube. Dan saya lihat subscribernya hampir 400.000, bayangkan. Dan renungan yang dia tayangkan setiap hari, dia tidak munculkan wajahnya, hanya gambar dan sebagainya. Itu bisa didengar oleh 20.000 orang. Bayangkan, gereja yang menampung 20.000 orang. Sulit sekali, di mana gereja semacam itu? Mungkin hanya bisa dihitung dengan jari. Tapi melalui sosial media, banyak sekali orang yang bisa terjangkau. Saudara, lihat pergeseran pada era ini. Sarana ibadah bukan lagi pada gedung dan fasilitasnya, tapi pada pelayanan online, pelayanan sosial media. Maukah saudara masuk ke sana, menjadi alat Tuhan untuk menjangkau jiwa? Dan yang kelima, yang terakhir adalah ada paradigm shift, ada church shift dalam pelayan ibadah. Pelayan ibadah pada masa kini lebih banyak didominasi oleh kelompok tua, dewasa dan tua. Tetapi yang akan datang akan banyak didominasi oleh generasi muda, Y atau milenial, dan kemudian generasi Z.
Kisah Rasul 2 ayat 17 berkata, akan terjadi pada hari-hari terakhir, aku akan mencurahkan rohku ke atas semua manusia. Maka anak-anakmu laki-laki dan perempuan akan bernubuat, teruna-terunamu akan mendapatkan penglihatan-penglihatan. Ini artinya ketika rawatan Roh Kudus itu terjadi, generasi muda akan dijamah hatinya bagi Tuhan. Itu juga selaras dengan Mazmur 127 ayat 4 dan 5. Seperti anak-anak panah di tangan pahlawan, demikianlah anak-anak pada masa muda. Berbahagialah orang yang telah membuat penuh tabung panahnya dengan semuanya itu. Ia tidak akan mendapat malu apabila ia berbicara dengan musuh-musuh di pintu gerbang. Saudara, dalam peperangan rohani yang kita harus hadapi, maka kelompok yang lebih senior harus sadar bahwa seorang muda like an arrow, sebagai seorang anak panah yang bisa ditembakkan untuk kena kepada si musuh. Berbahagialah orang yang mengisi penuh tabung panahnya itu, karena dia akan memperoleh kemenangan. Jadi generasi tua harus kolaborasi dengan generasi muda untuk memaksimalkan mereka di dalam pelayanan dan peperangan rohani. Beberapa tahun yang lalu dalam sebuah seminar di Melbourne yang diikuti oleh ribuan orang, hamba Tuhan dari gereja Planet Shakers yaitu Russell Evans, kemudian tiba-tiba di tengah khotbahnya berhenti dan dia memanggil beberapa orang dari Indonesia yang hadir. Mungkin ada beberapa orang saja, tidak terlalu banyak. Kebetulan Jessica, anak saya, merupakan salah satu orang yang ada di sana. Dan dia mendapatkan pesan Tuhan, dia sampaikan. Akan terjadi lawatan Tuhan yang besar di Indonesia. Tuhan akan membangkitkan jutaan anak-anak muda di Indonesia yang cinta mati-matian kepada Tuhan. Dan mereka akan membawa sinar terang kemuliaan Allah ini kepada bangsa-bangsa. Wow, inilah janji Tuhan di mana generasi muda di Indonesia, di tanah air kita akan menjadi berkat bagi bangsa-bangsa. Wow. I feel something very strong about Indonesia, that God is going to do something very significant in Indonesia. There's something that God's going to release in that nation. And He's going to release light. And I'm raising up a church that's glorious, that's strong, that's powerful. We place our hands towards these awesome leaders. For I'm raising up the house of Judah, the house of praise. I'm raising the house of breakthrough. I'm raising up the house that will bring down the walls that the enemy's trying to set up. I'll release a sound in that nation that will shift things, that will move things, that will open the heavens, and there will be a release. Wow. This is what I see. I see millions and millions of young people on fire, sold out, in love with Jesus, that serve that nation like no one's ever served them before. I see fire beginning to spread and spread and spread, and the glory cloud. Wow. This is what I just saw. In the wilderness in Israel, they were led by the cloud and the fire. I saw this. There was fires of the Spirit. They're going to come out of the nation of Indonesia. This is a strategic time in the nation of Indonesia. This is a time where the wind catches the fire, and the fire begins to burn and burn and burn and burn. Everybody put your hands toward them and say, fire of God, cloud of God, fire of God. We release it by faith. We release it by faith. We thank you, Lord. We thank you, Lord. We thank you, Lord. We thank you, Lord.
Saya rindu generasi muda mendengar dan masuk di dalam kegerakan ini. Bukan hanya menggunakan waktunya untuk bermain games, mendengarkan musik melalui internet. Tetapi sekarang kita bisa menggunakan sarana ini untuk mendengarkan firman, mendengarkan pelajaran Alkitab, untuk bersaksi, untuk memberitakan Injil, untuk memenangkan jiwa. Dan saya percaya generasi muda lebih gampang terlibat dalam pelayanan online untuk menjangkau generasinya. Secara offline juga generasi muda akan terlibat di dalam pelayanan. Tentu pelayanannya tidak seformal generasi pada masa kini. Mereka tidak menjadikan gereja dan mimbar sebagai senternya. Tapi mereka akan meluas ke komunitas. Mereka akan secara langsung melayani sekolah, kampus. Mereka akan memberitakan Injil di rumah makan, di kafe, di berbagai tempat. Sehingga pembinaan kepada generasi muda dan juga anak-anak sekolah minggu. Itu merupakan hal yang sangat penting untuk kita lakukan. Saya percaya kalau 5 hal ini kita bisa tangkap, maka kita akan mengalami ledakan kebangunan rohani setelah semua pandemi ini berlalu. Kita membutuhkan urapan Roh Kudus sehingga hal itu menjadi kenyataan. Yang pertama tadi esensi ibadah. Beranjak bukan ritual tapi relationship. Bukan hanya komunal tetapi personal. Kita harus mengalami pemulihan rohani secara pribadi. Yang kedua, tempat ibadah bukan hanya di gedung gereja tetapi di rumah-rumah. Karena itu mesbah doa keluarga harus dibangun di setiap rumah agar ada revival. Yang ketiga, relasi ibadah. Penting sekali mengadakan relasi dengan Tuhan dan juga dengan sesama. Bukan hanya dengan menonton ibadah di gereja atau menonton ibadah online di HP misalnya. Tetapi kita harus terlibat di dalam kelompok sel, kelompok pemuridan. Di mana secara interaktif kita bisa berbicara satu dengan yang lain. Sarana ibadah yang utama bukan lagi gedung gereja dan fasilitasnya, tetapi pelayanan online, pelayanan sosial media yang harus kita kembangkan. Dan yang kelima, pelayan ibadah yang akan banyak bergerak adalah generasi muda. Saudara, kalau ada anak-anak muda yang mengikuti ibadah ini, siapkan diri saudara. Mulai sekarang, sebab Tuhan sedang mencari generasi muda yang akan dipakai seperti Yesaya yang mendengar suara Tuhan dan berkata, siapakah yang akan kuutus? Siapakah yang akan pergi untuk aku? Biarlah engkau menjawab, ini aku, utuslah aku. Amin. Mari sekarang kita akan nyanyikan sebuah pujian, berhembuslah Roh Kudus di tempat ini. Kita rindu urapan Roh Kudus mengalir pada gerejanya di akhir zaman. Berhembuslah Roh Kudus di tempat ini. Berhembuslah Roh Kudus dengan kuasa-Mu. Pulihkanlah gereja-Mu di akhir zaman. Berhembuslah sekarang. Mari kita sekali lagi ucapkan, berhembuslah Roh Kudus di tempat ini. Berhembuslah Roh Kudus dengan kuasa-Mu. Pulihkanlah gereja-Mu di akhir zaman. Berhembuslah, berhembuslah. Kapan? Sekarang. Mari angkat hatimu, katakan, urapilah kami dengan minyak baru, penuhilah kami dengan hadirat-Mu.
kami rindu Tuhan melihat kuasa-Mu dicurahkan di tempat ini.